Kecerdasan linguistik. Ini tipe kecerdasan yang berhubungan sama kata-kata. Orang yang punya kecerdasan ini biasanya gampang banget menyampaikan ide lewat tulisan atau ucapan. Mereka suka membaca, menulis, berdebat, ataupun bercerita. Biasanya juga peka sama makna kata dan tahu gimana cara menyusun kalimat biar terdengar enak dan meyakinkan. Profesi yang cocok bisa macam-macam, dari penulis, jurnalis, MC, sampai pengacara. Orang dengan kecerdasan linguistik biasanya cepat menangkap informasi yang disampaikan secara verbal. Mereka tahu kapan harus ngomong, kapan harus dengerin, dan bisa bikin komunikasi jadi lebih efektif. Kalau kamu sering dianggap pandai ngomong atau jago nulis, bisa jadi ini salah satu kekuatan utama kamu. Kecerdasan logis matematis. Kalau kamu suka angka, pola, logika, dan suka mikir pakai otak kiri, ini tipe kecerdasan kamu. Orang dengan kecerdasan logis matematis biasanya suka banget memecahkan masalah, bikin perhitungan, atau menyusun strategi. Mereka senang mikir secara sistematis dan kritis. Matematika, sains, dan teknologi sering jadi bidang yang mereka kuasai dengan mudah. Mereka juga cepat menangkap hubungan sebab akibat dan suka kalau semuanya masuk akal. Cocok banget buat jadi ilmuwan, programmer, analisis data, atau bahkan detektif. Kalau kamu merasa nyaman saat harus berpikir logis dan suka tantangan yang butuh akal, bisa jadi kamu kuat di tipe ini. Kecerdasan visual spasial. Orang dengan kecerdasan ini biasanya punya imajinasi yang kuat dan bisa melihat sesuatu dalam pikirannya dengan jelas. Mereka gampang banget memahami gambar, bentuk, ruang, warna, dan arah. Biasanya juga jago menggambar, mendesain, atau membaca Google Maps tanpa bingung. Mereka punya kemampuan melihat detail visual yang sering dilewatkan oleh orang lain. Kecerdasan ini penting banget buat profesi kayak arsitek, desainer grafis, fotografer, ilustrator, ataupun pilot. Kalau kamu suka berkreasi dengan visual, sering mikir pakai gambar, atau bisa membayangkan sesuatu sebelum jadi nyata, kamu mungkin punya kekuatan besar di bidang ini. Kecerdasan musikal. Ini tipe kecerdasan yang bikin seseorang peka banget terhadap nada, ritme, dan suara. Orang yang punya kecerdasan musikal biasanya gampang banget menangkap melodi, hafal lagu cuma dari klip TikTok, atau bisa ngerasain emosi dari musik dengan sangat dalam. Mereka bisa main alat musik, nyanyi dengan perasaan, atau bahkan menciptakan lagu sendiri. Kecerdasan ini bukan cuma soal jadi musisi. Banyak juga yang pakai kecerdasan ini untuk menghafal pelajaran lewat lagu, atau menenangkan diri dengan suara-suara tertentu. Profesi yang cocok jelas di bidang musik, tapi juga bisa merambah ke bidang yang butuh kepekaan suara, kayak sound designer atau content creator audio. Kalau kamu merasa hidupmu nggak lengkap tanpa musik, bisa jadi ini tipe kecerdasan yang menonjol di kamu. Kecerdasan kinestetik. Ini kecerdasan yang berhubungan sama gerakan tubuh. Orang dengan kecerdasan kinestetik biasanya aktif, suka bergerak, dan lebih mudah belajar lewat praktik langsung daripada teori. Mereka punya kontrol tubuh yang bagus, koordinasi yang luwes, dan sering punya energi tinggi. Nggak heran kalau mereka sering unggul di bidang olahraga, tari, acting, atau pekerjaan yang butuh gerakan fisik. Selain itu, mereka juga cepat paham saat melakukan sesuatu secara langsung, bukan cuma dengerin atau membaca doang. Cocok banget buat jadi atlet, penari, aktor, dokter bedah, ataupun montir. Kalau kamu tipe yang nggak bisa diam dan belajar paling cepat saat langsung praktek, bisa jadi kamu kuat di kecerdasan ini. Kecerdasan interpersonal. Ini kecerdasan yang bikin seseorang jago berinteraksi dan membaca orang lain. Mereka peka terhadap perasaan, ekspresi wajah, nada bicara, dan bahasa tubuh orang di sekitarnya. Orang dengan kecerdasan ini biasanya gampang bergaul, pandai membangun relasi, dan tahu cara berkomunikasi dengan efektif, bahkan dalam situasi sulit sekalipun. Mereka sering jadi tempat curhat karena punya empati tinggi dan bisa memahami sudut pandang orang lain. Profesi yang cocok misalnya guru, psikolog, HRD, diplomat, atau pemimpin tim. Kalau kamu merasa nyaman ngobrol sama siapa aja dan sering dipercaya orang lain buat kasih saran atau dukungan, kamu mungkin punya kekuatan besar di sini. Kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini berfokus pada kemampuan untuk memahami diri sendiri. Orang dengan kecerdasan intrapersonal cenderung memiliki kesadaran tinggi akan perasaan, keinginan, dan motivasi mereka. Mereka tahu apa yang mereka inginkan dalam hidup dan bisa mengelola emosi serta pikiran mereka dengan baik. Biasanya juga pandai dalam introspeksi diri dan mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai pribadi. Mereka sangat menghargai waktu sendiri dan sering merenung untuk mencapai pemahaman lebih dalam tentang diri mereka. Profesi yang cocok bisa meliputi penulis, konsultasi pribadi, atau bahkan ilmuwan yang fokus pada penelitian mandiri. Kalau kamu sering merasa nyaman dengan diri sendiri dan punya pemahaman yang dalam tentang apa yang kamu butuhkan dalam hidup, kecerdasan ini bisa jadi kekuatan utama kamu. Kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis berhubungan dengan kemampuan untuk memahami alam dan lingkungan sekitar. Orang yang punya kecerdasan ini cenderung memiliki rasa keingintahuan yang besar terhadap dunia alam, seperti tumbuhan, hewan, dan ekosistem. Mereka bisa mengenali berbagai spesies, memahami
memahami pola alam, dan sering merasa terhubung dengan alam secara emosional. Kecerdasan ini sangat berguna banget untuk profesi yang berhubungan dengan sains alam, seperti biologi, ekologi, atau pertanian. Mereka juga sering terlibat dalam kegiatan luar ruang seperti berkebun, memelihara hewan, atau melakukan penelitian lapangan. Kalau kamu merasa nyaman berada di alam terbuka dan tertarik mempelajari ekosistem atau makhluk hidup, kamu mungkin punya kecerdasan ini.